Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi Buku. Kau adalah apa yang kau makan. Begitulah Adegium Prancis berbunyi. Jauh lebih lawas dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, jangan jadikan perutmu sebagai kuburan para ternak. Itu artinya kita harus memerhatikan betul apa yang kita makan, baik dari segi halalnya maupun dari segi kesehatannya, baik dari segi kehalalan zatnya maupun dari segi kehalalan cara memperoleh, menyembelih, dan menyajikan makanan tersebut. Dan masalah makanan bukan saja apa yang masuk ke dalam perut, melainkan pula apa yang tersisa atau yang tidak kita makan sama sekali. Loh. Masalah tersebut begitu apik dijelaskan oleh Muhammad Faizi dalam bukunya yang bertajuk Merusak Bumi dari Meja Makan. Penulis adalah seorang pengajar pada Pondok Pesantren An-Nuqayyah, Sumeneb, Madura. Pesantren beliau juga pernah dilumatkan sebagai pesantren ramah lingkungan. Buku yang ditulisnya ini diterbitkan oleh penerbit Cantrik, bukan Cantik, pada tahun 2020. Buku setebal 139 halaman ini terdiri atas kumpulan esai beliau. Demi mempermudah pemahaman, izinkan resentor membaginya ke dalam 3 bagian yang menjadi hal-hal perusak bumi atau limbah perusak bumi, yaitu plastik, tisu, dan sisa makanan. Oke, kita mulai yang pertama, plastik. Sampah plastik telah menjadi salah satu jenis sampah dengan volume terbesar sekaligus paling merusak bumi. Hal itu dikarenakan bahan plastik yang membutuhkan puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat terurai. Bahkan sebagian pengamat mengatakan bahwa sampah plastik tak dapat terurai sama sekali nih guys. Plastik hanya akan menjadi mikroplastik, lalu nanoplastik, dan kemudian kita konsumsi dari ikan yang kita makan atau air yang kita minum. Karena telah banyak ditemukan ikan yang dalam tubuhnya mengandung banyak sampah plastik yang ikan makan dikarenakan sampah plastik di lautan. Begitupun dengan kandungan air minum kita yang telah tercampur dengan nanoplastik yang tentunya sangat berbahaya bagi tubuh kita. Silakan pakai plastik dan buang plastik sesuka Anda jika Anda dapat hidup sendirian atau jika Anda hidup bukan di bumi. Karena plastik Anda buang dapat dimakan oleh spesies lain atau bahkan manusia itu sendiri, dalam hal ini kita. Mungkin Anda adalah orang yang kaya hidup dengan higienis dan terhindar dari bahaya kandungan makanan dan minuman yang bercampur plastik. Tapi jika Anda membuang plastik kawan, itu akan tetap menjadi dosa sosial dan dosa lingkungan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di dunia selanjutnya. Nah, solusi yang ditawarkan oleh penulis minimalisir penggunaan kantongan, styrofoam, botol air minuman dalam kemasan. Bagi gantinya, gunakan tumbler untuk makanan atau minuman, serta tas untuk belanja di pasar ataupun minimarket. Kedua, tisu. Bukan hanya plastik, kertas juga merupakan limbah sisa pemakaian manusia yang merusak bumi. Jika kertas yang dimaksud berupa buku ataupun berkas, solusinya adalah e-paper atau digital book. Namun bagaimana dengan kertas yang berupa tisu? Kita tidak mungkin berharap kan adanya tisu digital. Tisu dikarenakan kepraktisannya membuat manusia dengan mudah memakai lalu membuangnya menjadi limbah. Sama seperti plastik, tisu juga merupakan limbah yang membutuhkan waktu yang panjang untuk terurai atau malah menyisakan sampah tisu mikroplastik dan nanoplastik yang barangkali telah kita konsumsi melalui makanan dan juga minuman kita. Mengelat mulut pakai tisu, menyeka keringat pakai tisu, membersihkan berkas bersin atau batuk pakai tisu, mengeringkan tangan pakai tisu lagi, menghapuskan bekas make up juga pakai tisu. Mungkin ada juga yang membersihkan meja hingga mengganti handuk menjadi tisu. Itu baru tisu kering, belum tisu basah, tisu toilet, pembalut, hingga popok yang semuanya itu merupakan limbah yang sangat berbahaya bagi bumi. Solusi yang ditawarkan penulis adalah mengurangi seminimal mungkin penggunaan tisu. Sebagai gantinya, kita dapat menggunakan serbet, kain lap, atau kain perca untuk pengganti popok. 3. Sisa makanan. Seperti kata Elizabeth Royd, jika seluruh sisa makanan dikumpulkan, besarnya kira-kira seperti sebuah negara, berada di nomor urut 3 setelah Tiongkok dan Amerika. Atau seperti yang dipaparkan oleh Jonathan Safran Foer dalam bukunya Eating Animals, bahwa limbah peternakan yang mana hasil ternaknya adalah untuk perut manusia menyumbang 30% emisi karbon dunia. Safran Foer juga menyatakan bahwa sisa makanan warga Amerika yang terbuang dapat menghentikan kelaparan global. Sisa makanan yang merupakan limbah yang berbahaya bagi bumi tersebut dapat berupa tulang ikan, sisa sayur, dan sambal, nasi yang terbuang, dan sejenisnya. Padahal sisa makanan tersebut sejatinya bukanlah sampah. Itu artinya masih bisa dimakan. Hanya saja karena manusia merupakan makhluk yang rakus dan boros, sehingga kelebihan makanan tersebut justru menjadi limbah yang mempercepat kiamat ekologis. Solusi yang ditawarkan penulis adalah dengan mempertimbangkan segala makanan sebelum dimasak, bahkan sebelum dibeli di pasar, agar cukup bagi anggota keluarga yang makan. Atau jikapun terdapat kelebihan makanan, berbagilah dengan tetangga atau fakir miskin yang membutuhkan. Nah, izinkan resentor untuk memberikan perspektifnya mengenai buku ini, yaitu resentor merekomendasikan berdasarkan 5 aspek dari 24 habits yang selalu teman-teman resensi gagas. Pada aspek spiritual misalnya, makanan bukan semata perkara perut, melainkan ibadah yang berdimensi ukhrawi.
Pada aspek intelektual, makan secukupnya membuat akal dapat berpikir lebih optimal dibanding makan yang kenyang atau makan yang berlebihan. Pada aspek sosial, adab makan tersebut dapat diajarkan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar agar tidak membahayakan bumi, satu-satunya tempat tinggal manusia. Jangan sampai pesan David Wallace dalam buku Bumi yang Tak Dapat Dihuni menjadi kenyataan. Pada aspek sosial pula, makan dapat menjadi aktivitas sosial untuk menyambungkan silaturahmi. Pada aspek fisikal, makan tidak melulu persoalan kenyang, enak, atau halal saja, melainkan pula menyehatkan. Dan terakhir, pada aspek finansial, makan tidak harus mahal nih guys. Justru dapat mendukung gaya hidup minimalis kita dengan makan di rumah dan membeli bahan makanan yang ditanam tidak jauh dari rumah. Buku Frank Jay tentang seni hidup minimalis dan seni membuat hidup menjadi ringan dapat menjadi rujukan tambahan. Singkatnya, makan itu dapat dibuat menjadi lebih beradab, berakal, berbagi dengan masyarakat, sehat, dan hemat. Meskipun buku ini tipis dan tidak memiliki daftar pustaka di akhir buku, namun buku ini dapat menjadi teman ngemil Anda agar kita tidak termasuk dari manusia yang dipertanyakan malaikat kepada Tuhan. Untuk apa engkau menciptakan manusia yang akan berbuat kerusakan di muka bumi? Ada pertanyaan?